terpilih menjadi ketua. Nah, mungkin Bapak Ibu yang tidak bisa hadir ya mestinya setuju nih Pak Suku sebagai ketua. Artinya ini sudah legal, memang hanya belum dilantik. Nanti mungkin akan dilantik di lain waktu, milih tempat di Pak Suku di mana. Begitu ya. Terima kasih Pak Suku. Ini semoga nanti Pak Suku dan rekan-rekan pengurus bisa ya memotori kegiatan alumni pengajian untuk AKP ini. Terima kasih. Selanjutnya kami juga mewakili rombongan 2015. Pada siang hari ini memang grup kita juga masih aktif. Nah, sebagian ada yang pamit lewat grup 2015 tidak bisa hadir karena masih dalam situasi banyak orang hajatan. Ini sehingga pada siang hari ini tidak bisa gabung. Semoga nanti di pengajian selanjutnya akan diberikan waktu kesempatan bisa menghadiri pengajian ini. Bapak Ibu Rahmatullah, selanjutnya inti acara pada siang hari ini yaitu Maulidah Hasanah bagi pengajian yang akan dibawakan oleh pimpinan Bapak Dr. Haji Bukitara MSI MPes dari Yogyakarta. Beliau kalau nggak keliru dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mungkin lebih detailnya nanti bisa Pak sendiri untuk berkenalan dulu dengan jamaah ini. Barangkali masih banyak juga yang belum kenal dengan Bapak Bukitara. Nah, dan selanjutnya waktu kita aturkan, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama saya menghormati Bapak Ketua Kajian Akad Pahing yang terdiri atas rombongan 12, 14 dan 2015 ya. Bapak Haji Subur Ismanto. Yang kedua adalah Sohibul Baik Bapak Sutejo, Bapak Haji Sutejo, dan Bapak Ibu Jamaah Ahad Pahing rahimahullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan siang hari ini saya bisa dihadirkan oleh Allah SWT dengan lancar, bisa sowan silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian di Panjatan bulan pagi. Mugi-mugi langkah kaki kita semuanya di dalam menempuh silaturahmi dan thalabul ilmi ini Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Bapak Ibu jamaah haji multazam senantiasa terjaga kemakmurannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di layar itu tertulis nama saya itu nama yang asing, namanya tidak islami ya. Seperti nama kitab suci. Karena Trititara itu nyerempet Trititaka. Itu kitab apa Pak? Ya. Jadi itu yang tidak dalam bentuk namanya kok islami. Karena memang orang tua saya itu orang yang belajar sejarah, jadi ahli sejarah, yang kemudian nama-nama putra putrinya itu pakai nama-nama bahasa Sanskerta. Ada yang kakak saya namanya Dian Harto Mahayana. Mahayana itu kendaraan menuju ke surganya orang itu ya. Tapi yang penting bukan itu. Saya asli
asli Yogyakarta, sehari-hari saya ada di Fakultas Kedokteran UMY sebagai dosen di sana dan juga sebagai pembimbing untuk di Multazam. Rumah saya itu ada di Jalan Kaliurang, KM-nya 9. Jadi alhamdulillah untuk saat ini saya hadir di sini adalah paling jauh dari Bapak Ibu sekalian, dari dalamnya masing-masing. Tapi saya senang sekali karena salah satu keturunan dari keluarga saya, ibu saya itu ada di Bumi Rejo, aslinya Lendah. Jadi kalau ke Kulon Progo itu ya tidak asing. Jadi bukan takluk dibeli. Nah, Ibu dan Bapak, tema yang saya angkat di sini adalah husnudzon adalah jalan pembuka pertolongan Allah. Gambar di atas itu menunjukkan kepala, itu kotaknya ada tanda positif. Sana salib dulu Ibu. Karena husnudzon itu adalah positive thinking, berpikir yang positif, berprasangka yang positif, yang baik. Lalu kok ini husnudzon adalah jalan pembuka pertolongan Allah? Bukankah di ayat dalam Al-Baqarah 45 wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi dalam hal ini Al-Quran menyebutkan sabar dan sholat itu adalah penolong. Betul? Iya betul. Nah, ayat berikutnya itu kalimatnya menjelaskan yang demikian itu adalah berat. Terus berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Terus Ibu. Nah, yang khusyuk niku saya kepripun. Khusyuk niku kalau Bapak Ibu untuk membayangkan khusyuk, sholat itu dalam bentuknya adalah ketika khusyuk diterjemahkan dengan seperti kalau dicontohkan peristiwa Ali bin Abi Thalib ketika terkena panah, lalu diminta teman-temannya sahabatnya ini untuk mencabut yang namanya anak panah yang tertancap di punggungnya. Tolong aku dicabut pada saat saya sholat. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, saat sholat suruh nyabut. Kenapa alasannya pada saat sholat? Agar tidak terasa. Padahal dicabut kan sakit sekali, you know? Wong namanya penusupan apa dicabut aja sakit kok. Itu dicabut dalam keadaan anak panah. Nah, berarti saking khusyuknya ini sampai nggak terasa. Nah, itu karena apa? Khusyuk itu kita terjemahkan dalam bentuk padanan kata adalah fokus. Fokus dalam satu hal, yaitu fokus ke Allah. Makanya, jadi kalau sholat itu manteng, bahasa Jawanya manteng. Ini kalau manteng kali Gusti Allah berkomunikasi mohon kepada Allah. Saking asiknya fokus orang krasa liyane. Ngoten niku. Fokus itu berarti tertuju satu hal. Nah, yang fokus tidak hanya sholat, tapi sabar. Maka sabar itu dalam bentuknya disebut di awal sebelum kata sholat. Itu berarti sabar itu memang sesuatu yang diutamakan, hal yang memang itu berat gitu. Kalau yang besok Bapak Ibu sabar itu gambar nomor angel. Sinten sing pun lulus kesabaran itu. Nah, pun lulus itu diwisuda niku husnul khotimah. Wisudane lulus sabar niku husnul khotimah Bapak Ibu. Nak dereng niku terus kemungkinan mboten sabar. Terus napas, terus obah gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, gitu. Kenapa saya memberikan sebuah persoalan ini di husnudzon ya? Karena ini salah satunya ini yang sudah saya tulis dalam bentuk pernah saya tulis dalam disertasi S3 dulu. Itu salah satunya ini Bapak Ibu. Nah, orang itu ketika
ia ingin jadi orang yang sabar, gitu, maka orang yang sabar ini harus melintasi proses tahapan sebelumnya yang harus dia bisa. Ini saya buat di atas sendiri, ini yang pertama. Jadi husnudon, orang yang husnudon itu adalah cikal bakal pertama orang untuk bisa sabar. Dari husnudon itu bukan ujuk-ujuk langsung ke sini, enggak. Tapi ini ke sini dulu, ke ikhlas dan sabar. Baru setelah itu bisa ke sini. Orang yang namanya sabar bisa ke sini lagi terus, ini hanya berputar saja. Nah, kalau orang bisa begini ini di tengah-tengahnya ini ada tulisannya, tapi ini materi yang lain sebenarnya. Itulah orang-orang yang bisa dirinya menjadi akhlakul karimah. Ya, Nabi itu diutus oleh Allah ke dunia ini hanya untuk akhlak, menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Ya. Jadi Nabi itu oleh Allah diutus ke dunia ini menjadi Nabi dan Rasul hanyalah untuk akhlak kita supaya sempurna, menjadi baik. Maka Nabi menjadi suri teladan. Jadi menjadi istilahnya zaman anak now itu apa? Role model, sebagai figur yang untuk parameter. Nah, untuk bisa husnudon ini bukan perkara gampang, karena itu perlu proses panjang. Jadi proses panjang itu dalam bentuknya adalah melalui proses keimanan. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ini apa sebab husnudon sebagai jalan pembuka pertolongan Allah? Tadi dasarnya yang segitiga tadi. Coba kita lihat yang namanya ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayatnya 2 itu setelah alif lam mim itu ya. Ini dijelaskan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Jadi Allah menegaskan bahwa yang namanya Al-Quran itu wis ora iso dipertanyakan lagi. Itu kitab sing wis final, tidak ada keraguannya, final itu. Nah, Quran itu petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini kata kunci Bapak Ibu. Jadi yang namanya pertolongan Allah adalah merupakan dimulai dari petunjuk, hidayah. Katanya hidayah. Wonten ingkang naminipun Bu Hidayah, nul hidayah. Jadi gambarnya ini pun bendina itu hidayah. Ya. Karena tiap kali menyanding istrinya yang namanya Nur Hidayah, Pak Ustaz Nur Hidayah Pramuka itu tiap kali mesti dapat hidayah terus. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk mendapatkan hidayah itu bukan perkara gampang Bapak Ibu. Jadi betul. Jadi orang itu iman seseorang itu bisa lenyap dengan mudah. Orang punya ilmu bukan jaminan seseorang itu bisa menerima hidayah. Orang punya ilmu yang tinggi belum tentu, bukan dari jaminan dia beriman dengan istiqomah. Kenapa soalnya? Karena orang yang berilmu itu belum tentu mengamalkan ilmunya. Nah, sama tuh. Nah, sekarang itu ada banyak orang itu tahu Al-Quran, isinya Quran ngerti, neng membantah dengan Quran. Karena namanya saat menikah ini mana? Ya, berseliweran dengan statement yang kacau balau itu. Nah, bahkan maaf, ada pendeta mantan Ustaz, gitu. Nah, saya mungkin Ibrahim, gitu. Saat ini tadi buruan Interpol gitu. Itu adalah contoh konkret bahwa orang yang berilmu bukan jaminan dia beriman, malah murtad iso. Nah, karena itu petunjuk itu harganya mahal, tak ternilai. Maka Bapak Ibu kalau kita itu hari ini bisa namun dari betul Bapak sudah jadi posisi kita itu
betapa Allah memberikan karunia nikmat hidayah. Karena Bapak Ibu, yang namanya manusia itu untuk bisa berbuat baik itu harus berperang melawan mayoritas nafsu kita. Di dalam Quran surat Yusuf ayatnya 11 ini, di situ jelaskan 53 maaf, ayatnya 53, manusia ya, itu nafsu manusia itu selalu mengajak perbuatan jahat Bapak Ibu, selalu loh. Lalu ada kalimat bunyinya kecuali apa? Nafsu yang dirahmati Allah. Kecuali itu satu. Maka kalau kita itu bisa berbuat baik, bisa datang ke dalamnya Pak Haji Sutejo ini, posisinya adalah melawan mayoritas. Ya, mayoritas apa? Nafsu kita yang awan-awan apa mendingin lerengnya ngomah istirahat, gitu. Itu nafsu. Tapi kita kok jauh-jauh terlalu potong dari Pak Haji Sutejo. Itu dalam bentuknya perjuangan. Lewat apa tadi? Kita dapat rahmat. Itu petunjuk. Ini adalah pertolongan Allah. Bapak Ibu, kalau kita itu pergi, nah, contohnya saya tadi ke sini itu dapat pertolongan lewat salah satunya medianya adalah Google Map. Gitu. Kalau dengan Pak Haji Kusmanto itu dipun Sherlock, karena biar nggak kesasar. Akhirnya diberi petunjuk ngeten ya. Itu adalah bagian dari pertolongan. Nah, orang nyasar-nyasar kan ngoten kan? Kita itu hidup di dalam dunia ini adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perjalanan kita ini, perjalanannya dari Allah kembalinya ke Allah. Dari Allah menuju ke Allah. Nah, di perjalanan nih Bapak Ibu, kita bisa tersesat. Karena itu kalau kita tidak hati-hati jalan kita, banyak ya di antara kita ini pengen surga, ning orang lakoni dalan ning surga. Ngerti? Yakin, percaya Allah itu ada, percaya Tuhan kita Allah, tapi melalaikan hak-hak Allah. Kata Rodan, kita ini tahu bahwa Allah Tuhan kita, tapi kita itu meninggalkan Allah. Meninggalkan Allah itu nganggep Gusti Allah Firaun. Gitu? Kata betul. Tak niki ngeten. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan, wonten ingkang kesulitan, nanti betul. Kesulitan apa misalnya? Kesulitan uang, kesulitan dalam menyelesaikan masalah, kesulitan dalam keadaan menderita sakit. Coba kalau Bapak Ibu ini divonis dokter, Pak Bu ini penyakit ini memang betul saged diobati, betul saged disembuhkan. Mek dikai obat terus selama hidup. Ini pun vonis kan itu? Itu logika manusia, logika medis. Terus yang berikutnya, dokter mengangkat tangan, terus jalan yang kita punya pikiran langsung ribut, mesti cuntel, gitu kan? Cuntel mergane ora kelingan duit Gusti Allah. Laras kan? Tapi ketika orang itu punya Allah, ingat Allah, tahu bahwa Allah itu yang menyembuhkan, bukan dokter. Dokter itu bukan menyembuhkan. Dia hanya menjadi tangan-tangan Allah membantu. Betul nggak? Yang menyembuhkan itu Allah. Nah, akhirnya tadi saya sebutkan, percaya Gusti Allah niku Tuhan kita, ning ra percaya sing mari Gusti Allah. Nggih mboten? Awake dhewe kan sering mengingkari niku to. Nah, disitulah kalau kita itu seringnya mengingat Allah lewat zikrullah, lewat yang namanya senantiasa membaca Quran dengan dimaknai apa yang dibaca itu. Itulah nanti ini menjadi petunjuk bagi kita manusia yang senantiasa taat pada Allah, takwa itu. Kalau kita tidak, ya tidak akan memberikan sebuah petunjuk, ya. Itu Bapak Ibu, langsung ingat. Ini ada ayat berikutnya nih, Al-Baqarah ayat 3. Yaitu, ya, yang dimaksud di sini adalah yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu apa toh? Nanti sore itu adalah gaib bagi kita. Besok Bapak Ibu nanti jam 5 akan terjadi apa pada diri kita?
Nggak tahu, gaib itu bukan wilayah kita. Nah, jadi kita dalam bentuk seperti itu gaib terhadap itu bukan wilayah kita, itu wilayah Allah. Yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Lanjut lagi ayatnya. Nah, terus yang beriman itu tadi ya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Nah, itu ada Taurat, Zabur, ini salah satunya. Serta mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Nah, makanya ada rukun iman itu ada 6. Salah satunya ini yang disebut-sebut di dalam Quran dan termasuk yang ada di dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari itu. Jadi hal yang nanti akan mendapat pertolongan itu arahnya adalah dia seperti itu, iman, dasarnya itu iman dulu. Nah, setelah itu di ayat berikutnya, di ayat 5, mereka itulah yang tetap, ya, yang tetap itu berarti terus menerus tekan hayatnya terakhir dipanggil Allah, mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita senantiasa menjadi manusia yang mendapatkan hidayah, itulah kita menjadi manusia yang istiqomah sampai ending kehidupan, yaitu sampai akhirnya kita harapkan meninggal pun dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal husnul khotimah betul sampai ya. Ada materi tentang latihan husnul khotimah ya, tapi tidak kali ini ya. Kalau suatu ketika nanti ada bisa saya sampaikan. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Jadi ini adalah hierarki dari apa yang tadi sudah saya sampaikan di atas. Nah, sekarang ini yang kaitannya dengan ayat 2 di surat Al-Baqarah tadi. Petunjuk Allah itu adalah bagian dari cara Allah ya, salah satu bagian ya, atau banyak bagian memberikan kita itu pertolongannya. Jadi pertolongan Allah itu bisa berupa hidayah, petunjuk dulu. Misalnya contohnya begini, ketika kita divonis terhadap dokter wis ra iso angkat tangan, maka kita itu dibisiki oleh Allah lewat hati kita. Mbok kowe nemoni si A. Kok aku kok pengen arep ketemu si A. Itu yang membisikkan Allah. Terus akhirnya ditemui itu dan akhirnya mendapatkan sebuah pertolongan-pertolongan yang lewat orang itu, dia karena punya kompetensi terhadap masalah yang kita ada, yang akhirnya bisa terselesaikan. Jadi itu lewat petunjuk itu, dipertemukan dengan si A, dibisiki kok aku jadi keretek krono toh, gitu. Itu bagian dari cara-cara Allah dalam bentuk hidayah. Nah, kemudian bagaimana memahami petunjuk Allah adalah pertolongannya? Nah ini, bagaimana yang namanya hidayah itu adalah bagian dari pertolongan Allah. Ini ada salah satu pendapat yang perlu saya sampaikan tentang konsep ilmiah, tapi ini saya sambungkan ke situ. Ini berkaitan dengan ilmu dunia medis ya. Ya di sini si McLean ini menjelaskan bagaimana manusia itu punya otak. Karena kita itu manusia adalah hewan yang berpikir, hewan yang diberi kemampuan berpikir. Karena para ahli itu nggak ada mengelompokkan manusia itu nggak ada. Tapi yang dikelompokkan adalah manusia itu masuk dalam kelompok hewan. Hewan yang bagaimana? Saya iso mikir, betul? Karena punya kemampuan berpikir. Nah, otak manusia itu ini Bapak Ibu, ini otak manusia asli ini, dalam bentuknya gambarnya ini asli. Para ahli mengatakan otak manusia itu ada bagian-bagian yang di dalam bagian itu disebut bagian reptil. Ini adalah otak reptil. Reptil perso nggih? Reptil niku nggih ula nggih. Terus apa meneh? Kadal, tekek, cecak itu reptil nggih. Nah, ini adalah kalau anatomi komparatif, anatomi yang kita bandingkan dengan yang lain. Ini wilayah itu sama dengan mereka. Berarti ini kalau ini namanya dalam bentuk anatomi ini namanya pons ya. Ini medulla oblongata ya, dan ini medulla spinalis. Tapi ini adalah asbabun nuzulnya yang namanya
proses embriogenesisnya, dan itu terjadi kita sebut dengan bagian otak reptil karena itu perannya sama ya. Lalu ada yang disebut dengan otak mamalia. Nah, kita itu manusia dikelompokkan juga makhluk yang mamalia karena memiliki kelenjar mamae ya, baik laki maupun perempuan. Nah, ini yang baru disebut dengan otak primata. Primata itu nopo? Primata itu hewan makaka. Makaka itu nopo? Monyet. Monyet ya. Kelompok primata itu kelasnya monyet. Nah, terus kemudian kera dan sebagainya. Nah, itu yang kita dekat dengan itu. Inilah yang sering kita sebut otak primata, yang orang sering menyebut juga neokortex. Nah, yang berkemampuan untuk ada memorinya. Nah, sekarang nih, otak yang disebut otak reptil itu pripun? Kemudian otak yang disebut dengan mamalia itu pripun? Dan neokortex itu pripun? Nah, ini kita bahas bersama ya. Nah, sekarang ini otak yang disebut-sebut dengan otak reptil itu fungsinya mengatur gerak refleks dan keseimbangan tubuh. Bapak Ibu duduk ora iso ambruk sembarangan, iso jejeg ngoten niku. Ora goyah, menyeimbangkan. Oh, iki sikilku rada miring. Nah, ini keseimbangan. Ini sing ngatur mboten Bapak Ibu dalam keadaan sadar, mboten saged. Itu adalah sistem gerak yang diatur otonom. Jadi lewat nafas, kita bernafas tadi, pusat pernafasan kita itu diatur di pons niku wau ya, di bagian yang disebut dengan otak reptil. Pusatnya napas. Makanya kalau ini Bapak Ibu ya, gambar ini kali ya. Gambar ini kalau ada orang stroke atau orang terjadi keadaan kecelakaan terus ini bentet, itu tek, ya langsung meninggal itu. Tapi kalau karena dia ditolong terus dalam keadaan di rumah sakit, dibantu dengan alat ventilator, ya, dibantu dengan diukur EKG-nya, jantungnya masih gerak, tapi nafasnya juga dibantu. Ini kan itu dijambut, tek, selesai. Ini jadi mati batang otak. Maka dokter biasanya menyuruh ke keluarganya ini dirapatkan. Untuk apa? Ini sebetulnya sudah meninggal. Di drop ini pupilnya ini di senternya ini pun belum bergerak. Hanya dia nafasnya masih bisa nafas karena dibantu ventilator. Nah, itu. Ini pusat pernafasan. Ini adalah otak reptil yang tidak bisa kita atur dengan sadar, gitu betul. Makanya, wah, kok lagi nafas ya, tak mungkin. Saya tak nafasnya ora iso. Mungkin mau ora nafas, gitu betul. Nah, itu kata itu. Langsung nih Bapak Ibu. Kita teruskan ya. Otak inilah yang memerintahkan kita untuk bergerak jika terjadi bahaya ataupun perlindungan kita terhadap bahaya fisik. Contoh, ini panas, tangan gua kesenggol panas. Wah, ini langsung jondel itu. Geraknya ini. Rasa ndak mikir, tangan gua mbok minggir, ora mungkin. Lak kobong. Jadi refleks niku tanpa diatur kesadaran, otomatis. Nah, otomatis. Langsung jegret ngoten niku. Nah, otak reptil niku akan aktif apabila orang merasa takut, stres nggih. Ketakutan, cemas, terancam, marah. Jadi Allah menciptakan itu untuk ada fungsinya, yang itu untuk menyelamatkan seseorang. Pada saat itulah yang namanya otak reptil aktif, orang tidak dapat berpikir. Loh, Bapak Ibu, selamat rokok itu orang berpikir kok, rasa berpikir. Wah, langsung gerak. Hanya setelah itu, melonyoh ya, lagi mikir. Baru kenal baru mikir. Oh, ternyata melonyoh gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau orang itu selalu membiasakan aktifnya reptil, otak reptil kita, itu gerakan-gerakannya selalu reflektoris, selalu hal-hal yang tanpa bisa kita kendalikan dengan pikiran sadar. Itu ya, hati-hati nih, nah 15 tahun itu makanya orang ketakutan yang tinggi, medali ya. Nah, jadi otak reptil itu makanya kalau kita terjadi salah satunya ada rangsang yang tidak menyenangkan. Contoh itu apa? Rangsang tidak menyenangkan. Berita yang buruk. Ya. Berita yang buruk itu contohnya misalnya diberitahu ada keluarga terdekat yang dia sayangi meninggal. Gitu. Kan rangsangan itu. Krungu kabar ya. Rangsangan tidak menyenangkan. Dirasani wong, delek-elek wong niku berita yang tidak menyenangkan. Terus menerima informasi kegagalan, ya.
wah aku nggak iso tunggah kaji, wah ini orang tua stres juga, terus ngarep tunggah kaji gitu. Nah, jadi orang bisa terjadi takut, cemas, gelisah, stres ini karena ada berita tadi, ada rangsangan tadi, rasa nyeri, ya itu juga rangsangan yang tidak menyenangkan, ya. Nah itu terus mengenai ini, kan segini stres disampaikan, terus ini. Nah itu yang akhirnya munculnya gejolak emosi, menjadi orangnya sensi. Jadi ngomongnya pelan, orang menyinggung, ini gandeng sensi, nesu. Kata lo bener apa itu? Kata, aku ki ngomong apa maksudnya ya apa? Ya alon-alon, kok nesu ya? Nah itu namanya otaknya sering digunakan ya reptil. Ya betul. Akhirnya ini kalau gini seperti ini, kira-kira dapat pertolongan apa betul? Dapatkan petunjuk Allah betul? Boten pikantuk nesu. Bapak Ibu, ini yang penting. Saya menulis quote-nya. Quote-nya itu bunyinya begini. Marah itu ya. Penyebab marah itu bukanlah hal yang membahayakan. Yang lebih berbahaya dan mencelakakan adalah marah itu, akibat dari marah itulah yang paling mencelakakan orang. Bapak Ibu, penyebab Bapak Ibu marah itu bukan sesuatu yang bahaya. Contoh, awake dhewe dilok kelek. Wah, kowe iki jangan elek tenan. Walaupun memang elek tenan ya misalnya ya. Itu mau dilok kelek iki ya ora ono penyebabnya yang menyebabkan bahaya bagi kita kok. Terus bener. Saat ini yang sewu ya, ini sing kenyataan nggih, kenyataan. Wong lemu dilokke lemu niku nggih sakjane ra kaya itu. Nek sing dilokke saged nesu. Nggih mboten. Sensi. Loh, coba dilokke niku terus dadi njur kurung to kok? Mboten. Terus dadi berontak awake, betul. Jadi nggak ada yang membahayakan. Jadi penyebab seseorang itu marah bukan hal yang membahayakan, tetapi yang lebih berbahaya dan mencelakakan kita adalah akibat kita marah dari yang disebabkan oleh penyebab tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu karena kita nggak pernah bisa menggunakan akal kita, nalar kita, betul nggih? Nah, makanya kita ini memang bukan hal yang mudah tadi. Namanya tadi yang kita sebut dengan khusyuk tadi. Jadi sabar itu memang bukan hal yang mudah. Nah sekarang ya, otak mamalia itu yang pada bagian ini ya, ini saya satu gambaran ini ya, otak mamalia, mamal brain itu otak mamalia. Ini pada bagian ventriculus ini namanya. Kalau kita sebut. Ini yang mengatur limbik itu perilaku. Limbik itu fungsi luhur ya, fungsi luhurnya, sehingga mengatur aktivitas emosi kita. Nah di sini ini membantu mempertahankan keseimbangan hormonal, karena ini nanti akan mengatur keluarnya hormon-hormon yang keluarnya dari sini. Ini gambar ini, yang ini kecil ini hilang, sebetulnya ada cuil gitu. Jadi itu yang namanya hipofisis. Nah itu ketika hormon-hormon yang harus dikeluarkan, hormonnya hormon vital tubuh, hormon yang marahi metabolisme pembakaran tubuh jadi berjalan lancar, ya, tiroid, apa niku. Terus kemudian ada mengatur pipis kita, ya, yang akhirnya bisa terkencing-kencing atau enggak bisa pipis, itu diatur di situ itu. Kemudian pertumbuhan kita, FSH, LH, ya, untuk reproduksi. Kemudian mengatur emosi, itu ada hormon-hormon yang adenokortikotropin itu bagian ini nanti rasanya ke sana. Makanya orang bisa rasa haus, lapar dan seterusnya. Ini pusat kesenangan, jadi mau senang banget, mangkel banget itu terus ini. Nah, otak ini untuk melakukan sesuatu selalu melibatkan emosi yang mendalam. Maka Bapak Ibu di dalam salah satu hadis ini, kalau di dalam diri seseorang itu segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruhnya. Ini benar. Ini hati. Gitu. Hati itu bukan di sini, tapi ada di area itu, tapi bukan masuk anatomi. Oh itu jiwa. Ya.
Itu yang ngatur niki, ngatur ini semua. Dalam bentuk itulah yang nanti ini akan dikendalikan, yang akhirnya kalau terkendali baik, kalau enggak rusak semua. Maka kalau orang emosian, ini hormonnya juga kacau, ya, hormonnya juga bisa bermasalah sehingga gangguan fisiknya terjadi. Nah, sekarang ini coba kita lihat. Jika rangsangan tidak menyenangkan, ya, diterima neokortek ini, ya, dengan apa adanya, wis ditampa wae ngoten niku, maka muncul takut cemas, ya. Lalu kemudian sampai ke bagian otak limbik sistem ini, kemudian masuk ke seseorang jadi masuk emosi. Apalagi nanti masuk ke bagian amigdala itu mengonone nesu. Nah, terus sensi akhirnya apakah juga dapat petunjuk? Nggih, mboten malih, mboten. Jadi otak mamalia ini salah satu bagian yang juga sering seseorang itu gunakan, ya, dengan tidak pada tempatnya. Nah, sekarang ini ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah 186 Bapak Ibu. Ayat itu atas pun, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Nah, berikutnya, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman padaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ini ayat di dalam Al-Quran Al-Baqarah 186 ini memberitahukan pada kita semuanya bahwa Allah itu selalu mengabulkan, ya, selalu mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku. Ada syarat dan ketentuan berlaku nih. Untuk syaratnya dan ketentuan berlaku. Ya, makanya syarat dan ketentuan berlaku ketika kita ini memenuhi segala perintahku. Ya betul. Lalu hendaklah mereka beriman padaku. Nak kowe ora taat, ora iman, ya ora dikabulke. Ngoten lho, Pak. Biasa ya, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, saat ini ngeten. Nak wong nesu niku termasuk diperintahkan Allah atau dilarang Allah? Dilarang ya. Anak wong gawe wis nesu ndonga iki karo nesu. Timus. Ndonga nggih karo nesu. Gusti Allah niku pripun nggih? Kula niku mbok diparingi sehat. Kula niku pun ngeten-ngeten. Wah, iki nesu. Ning wadulane Gusti Allah gitu. Nah, itu digeguyu kali malaikate. Malaikate mireng niku. Nah, jadi gitu. Bapak Ibu, berdoa niku memohon pertolongan. Padahal kita itu minta tolong kali Allah Sang Maha Penolong. Ngoten lho. Lah kok awake dhewe karo sing merintah lan nglarang ngeten niku kok malah nyeraki, nyarak niku napa nggih? Malah sengaja. Maka memohonlah pertolongan ini dengan baik. Maka berarti berdoa itu adanya iman. Bapak Ibu, apakah ada orang yang dalam keadaan tidak beriman itu berdoa? Betul. Tidak ada. Karena ketika dia berdoa, wong sing mengaku-ngaku iman aja belum tentu gelem ndonga kok. Bapak Ibu, kata mboten sing salat niku nek sakjane dhek lagi melakukan gerakan salat. Loh, kalian mengucapkan ucapan salat. Doa-doa salat dia baca ning dhek sakjane ora ndonga. Terus apa? Buktinya apa? Saat ini sholat itu bisa tercermin dari apanya? Setelah sholat. Maksudnya apa? Nama batu itu terus ireng ngoten mboten. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pripun niku? Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Wong dhek sholat kok isih keji, kok isih tindak mungkar. Ini berarti dia belum sholat, dia baru melakukan gerakan sholat. Lalu apa itu? Nah ini kita sholat, kita berdoa, neng janjane nandungo. Niku. Makanya orang yang yakin imannya tadi nak sholat ya dia khusyuk. Khusyuknya itu apa?
Bukan terus suwi itu dalam arti ya orang ngerti apa-apa, enggak. Ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu dia camkan baik-baik. Allah itu Maha Besar, itu rano sing nandingi. Lah kok awake dhewe isih nandingi Gusti Allah, ngeten iki contohnya. Allah itu Maha Besar. Nih ketika kita itu melihat seseorang makhluk manusia sing menurut kita hebat, kita takjub. Saya kan takjub. Gumun terus akhirnya diperintah dari manut, terus kemudian diperintah Allah ramanut. Berarti Allahu Akbar kan betul niku. Tuh, saniki ngeten. Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Ketika itu ada panggilan azan, nonton sinetron isih ditonton. Allahu Akbar betul niku. Kalau Allah Akbar, Allah Maha Besar, sing besar Allah sing maha segalanya. Yang membuat kita itu seperti sekarang ini bisa seperti ini, Allah bukan sinetron, maka tak tinggal ke sinetron. Nah, sama. Nah, ini Allah Akbar. Ini jenis orang yang khusyuk. Jadi fokus ke Allah, maka dia yakin ke Allah. Maka orang yang berdoa ini mengharap sesuatu yang sebenarnya dirinya pun tidak tahu. Aku ya nggak ngerti terhadap apa yang akan terjadi setelah menyampaikan permohonan doanya. Bapak Ibu, ketika kita mohon doa, doa kita itu terus dijawab Allah dengan jawaban yang seperti yang kita harapkan atau yang tidak pernah kita harapkan. Itu kita nggak tahu. Bapak Ibu, doa kita terkabul itu bukan mesti sesuai dengan yang kita harapkan. Terus apa? Nanti betul Bapak Ibu donga, ya Allah paling ana kula sehat. Ning sesuk dunia awake dhewe diparingi lara. Terus apa? Loh, ini pernah terjadi pada saya loh Bapak Ibu. Ini perjalanan cerita saya ceritakan. Saya itu pernah kelelep ning laut Baron. Pernah saya kelelep ning laut. Nah, antara hidup dan mati nak niku mau nak ditulungi dalam keadaan dilempari ban niku kula pun mboten saged pinangi panjenengan saya niku sak niki. Tapi Allah maringi pertolongan lewat niku mau. Nah, akhirnya saya masih bisa ketemu Bapak Ibu. Itu menyebabkan saya sakit paniknya luar biasa. Sehingga saya itu kalau sampai ke rumah sakit untuk lihat ada orang dipasang alat-alat itu, wow, tensinya itu panik. Padahal gawe ini kan dari mahasiswa masang alat, template kabel-kabel. Aneh bariku rawani, delok uang ming delok lho. Jadi nak ono sing dibeli di rumah sakit wis aku nak ning parkiran wae. Elit banget tadi. Nah, saya kemudian berusaha untuk sembuh. Bagaimana saya bangkit dari situ. Tapi yang terjadi adalah saya itu doa saya terkabul. Lewat apa? Lewat anak saya diberi sakit. Sakitnya main-main. Sakitnya membuat koma dan dokter sempat angkat tangan. Ya, dan di situ angkat tangan, maka itu di ICU. Yang terjadi saya nggak berani masuk karena sudah diberitahu begitu. Lalu saya kudu ketemu anakku. Maka saya mau nggak mau saya masuk ICU. Begitu masuk bleng, aman belum? Tensinya orang munggah, nggak panik. Panik itu akhirnya mengatasi panic attack namanya. Sehingga dalam keadaan itu, ya Allah, saya itu mohon padamu, doa saya minta sembuh dari penyakitku ini, ternyata Allah kabulkan lewat anakku diparingi